Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas apa-apa yang berhasil kita raih hingga hari ini. Terutama marilah sama-sama kita bersyukur atas sebuah nikmat yang sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita, yaitu kita diberi nikmat untuk menikmati, lagi-lagi kita diberi nikmat untuk menikmati bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Sudah berapa Ramadan Pak yang sudah Bapak lalui? Puluhan ya? Banyak, bukan banyak lagi, banyak ya. Dari banyaknya Ramadan yang telah kita lalui, kalau adik-adik mungkin belasan atau yang kecil-kecil di bawah 10 lah ya. Dari banyaknya Ramadan yang telah kita lalui, sudahkah bulan Ramadan tersebut merubah hidup kita, merubah perilaku kita, atau datangnya Ramadan hanya merubah pakaian kita saja nanti di waktu Lebaran nanti? Ya, yang dikhawatirkan kita hanya berubah bajunya saja. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu merubah perilaku kita, perkataan kita, perasaan kita, serta pikiran kita. Salam serta salam tak lupa, mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berserah diri atas apa-apa yang beliau wasiatkan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang nantinya kita akan laksanakan bersama-sama. Di kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah ayat, awal ayat dari surah Al-Baqarah 185 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, makanya banyak sekali di antara kita di bulan Ramadan ini, apa ya bahasanya, cepet-cepetan untuk menghatamkan Al-Quran. Itu merupakan sesuatu yang bagus. Tapi mari kita lanjut ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan atas petunjuk dan pembeda. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah saya ingin memulai bahwasanya Al-Quran yang sering kita baca tidak hanya untuk dibaca cepet-cepetan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Saya akan menggambarkannya dengan sebuah, ketika kita memiliki handphone yang paling mahal sekarang apa Pak? iPhone ya, iPhone 17, kalau nggak salah harganya kurang lebih 25 juta. Anggaplah kita punya iPhone 17. Tapi ketika kita punya iPhone 17, kita nggak tahu cara makainya karena kita nggak baca petunjuknya. Karena biasanya setiap kita beli handphone selalu ada buku panduan. Selain itu, karena kita tidak membaca buku panduan, kita nggak ngerti cara makainya, ya sama emak-emak dipakai buat talenan, motong-motong sayur jadinya. Sangat sayang sekali. Kayaknya yang buat iPhone sangat
merasa sia-sia saya buat gitu ya. Mengapa begitu? Karena kita tidak tahu cara menggunakannya. Karena kita tidak membaca petunjuk pemakaiannya. Dan sadarkah kita Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan kita? Kalau misalnya kita baca Arabnya saja, yang jadi pertanyaan, kita ini bukan orang Arab Pak, Bu. Emangnya kita ngerti? Syukur-syukur kita pernah di pesantren dan pernah belajar bahasa Arab sehingga mengerti. Masalahnya kita nggak selamanya tahu Arabnya. Dan di sini saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, yuk di Ramadan kali ini tidak hanya cepet-cepetan, tapi dalam-dalaman. Nggak apa-apa Pak, nggak one day one juice, nggak apa-apa. One day one ayat itu udah bagus banget. Tapi satu ayat itu mampu merubah kehidupan kita di masyarakat, mampu merubah kehidupan kita di lingkungan keluarga, mampu merubah hidup kita, terutama untuk diri kita sendiri. Bayangkan, coba, zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Abbas bin Firnas membaca Al-Quran, nemu prototipe pesawat. Masya Allah, ulama-ulama terdahulu baca satu ayat bisa nemuin pesawat. Kita sekarang baca satu juz dapat cepatnya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak hanya membaca Al-Quran cepat-cepatan aja. Yuk kita rubah polanya. Kita rubah polanya bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk kehidupan kita. Sehingga ketika kita bertemu orang lain, oh ada di Al-Quran. Nah, kalau misalnya nggak ada di Al-Quran, kita baca tafsir utama yaitu hadis. Ya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi, kita lihat tafsir para ulama. Kalau misalnya kita agak males untuk melihat tafsirnya, kita tanya ulamanya. Kita tanya ustadz terdekat supaya kita paham. Tidak hanya hafal, melainkan paham. Dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita mampu merubah perilaku kita menjadi perilaku Qur'ani. Kita hadirkan di lingkungan keluarga kita lingkungan Qur'ani. Dan di akhir kesempatan kali ini saya biasanya menggambarkan orang-orang yang mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan. Biasanya saya menggambarkan dua ciri orang, Pak. Orang yang pertama adalah orang-orang yang puasanya seperti puasa ular. Adik-adik tahu adik-adik ular? Ular itu salah satu kebiasaannya adalah berubah kulit atau merubah kulitnya. Nah, orang-orang yang puasanya seperti puasa ular, mereka hanya berubah luarnya saja. Hanya berubah bajunya aja waktu lebaran, tapi perilakunya sama aja kayak ular. Baju kulitnya berubah, perilakunya sama aja, memangsa juga ujung-ujungnya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagai ciri yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang puasanya seperti puasa ulat. Belakangnya T, ulat. Siapa di sini yang kalau misalnya ada ulat geli? Kayaknya banyak dari kita ya, termasuk saya. Ketika melihat ulat, kayaknya kita agak sedikit geli atau sedikit jijik sehingga kita hindari. Tapi sadarkah kita bahwasanya seekor ulat tidak selamanya menjadi ulat? Seiring berjalannya waktu, ia akan menjadi kepompong. Dan kepompong itu nanti akan menetas sehingga ulat tadi menjadi kupu-kupu. Yang ulat awalnya tidak disukai dan ketika menjadi kupu-kupu menjadi hewan yang sangat dicintai oleh banyak orang. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita tergolong seperti orang-orang yang seperti ulat. Kita yang pertama berubah luarnya dan berubah dalamnya. Perilakunya berubah, gayanya berubah.
menjadi yang lebih dicintai, terutama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau jadi ular apa ulet, Pak? Jadi manusia yang seperti ular, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua di Ramadan kali ini kita bisa memaknai diri kita sendiri terutama, dan kita berikhtiar maksimal untuk kembali mendalami isi Al-Quran dengan cara membaca ayatnya, dan tidak hanya membaca tetapi memahaminya dan melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di akhir pertemuan kali ini, di akhir kultum kali ini, saya izin mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah Masjid Al-Hikmah bahwasanya masih banyak di antara kita manusia yang hanya memikirkan bagaimana hidup yang enak, tapi kadang-kadang kita sering lupa untuk mempersiapkan juga bagaimana mati yang enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.